Halo semuanya, apa kabar nih? Pada baik-baik aja kan? Harus baik-baik aja dong dan harus selalu sehat ya teman-teman. Gimana nih teman-teman yang udah kurang lebih setahun atau bahkan setahun lebih gak sih kita di rumah aja nih? Terus kayak kegiatan kalian apa aja sih? Itu aja gak sih? Paling cuma makan, tidur, bangun, kuliah online, belajar online, terus ya repeat aja gitu setiap harinya. Suka ngerasa bosen gak sih sama kegiatan yang itu-itu aja? Kayak pengen ngisi kegabutan kalian tuh dengan kegiatan lain gitu yang biar kalian tuh lebih produktif gitu. Pada kesempatan kali ini gue bakal kasih tau ke kalian 3 tips simple, nggak usah ribet-ribet, nggak usah pusing-pusing, nggak usah yang susah, simple-simple aja, terus cuma 3 lagi ya bisa kalian lakuin nih di rumah aja untuk ngisi kegabutan kalian akan kegiatan yang itu-itu aja gitu. Nah, apa aja sih tipsnya? Yuk kita simak. Yang pertama itu ada memasak. Kenapa sih memasak? Jelas banget, memasak tuh bisa banget kalian lakuin di rumah aja. Ya iyalah, jelas di dapur gitu kan. Gak usah masak yang susah deh, yang simple-simple aja nih bisa banget kalian kreasiin gitu, sesuai dengan keinginan kalian pastinya. Terus juga kalian bisa lihat-lihat resep di YouTube, resep-resep di Google, resep-resep di Instagram, atau bahkan resep-resep dari buku-buku resep yang kalian punya. Dan siapa tahu masakan kalian enak, kalian bisa jual, terus dapat apa? Dapat duit, terus jadi cuan. Nah, kita ke tips yang kedua, yaitu ada bermain TikTok. Aduh, siapa sih yang gak tahu TikTok zaman sekarang? Viral banget bro and sis, ya gak sih? Anak-anak kecil aja nih pada main TikTok. Masa kalian gak main TikTok? Ya gak sih? Apalagi buat ngisi kegabutan gitu kan. Nah, di TikTok kalian bisa banget bikin konten-konten yang kayak nari, terus nyanyi, terus apa lagi ya, memasak juga bisa, ngasih-ngasih motivasi, tutorial make up. Nah, siapa tahu kalian viral, kalian dapet uang, cuan lagi kan, kayak iseng-iseng berhadiah gitu. Kita ke tips yang 3 sekaligus menjadi tips yang terakhir, yaitu olahraga kecil-kecilan. Gak usah deh tuh yang namanya kalian nge-gym dulu di rumah aja dengan cara workout 30 menit, atau bahkan kalau kelamaan kalian bisa yang cuma 20 menit. Terus kalau misalnya kalian bosan, kalian bisa nih jogging keliling komplek rumah kalian. Tapi selalu ingat ya teman-teman, sama yang namanya protokol kesehatan. Nanti sehat enggak kena covid, iya amit-amit banget gak sih? Nah teman-teman, itu tadi 3 tips yang bisa gue bagiin ke kalian. Ada apa aja? Memasak, main TikTok, olahraga kecil-kecilan. Dan semoga dari 3 tips itu bermanfaat ya buat kalian, dan kalian bisa terapin di rumah. Itu aja dari gue. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf dari salah kata. Dadah, sampai jumpa lagi. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Pada kali ini, gue bakal ngebahas untuk kalian 3 fakta tentang film. Menjelang liburan kayak gini, enaknya ngapain ya? Kalian kepikiran nggak sih buat nonton film atau bahkan maraton film nih waktu liburan nanti? Emang gak bisa dipungkiri ya, kalau film itu bisa menjadi pilihan kita kalau ada waktu luang. Waktu kita lagi bosen, waktu kita lagi bad mood, atau kalau kita lagi ada quality time sama orang-orang terdekat kita, pasti film bisa kan ngisi waktu kekosongan itu. Ngomong-ngomong tentang film, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, kapan sih pertama kali film ditayangkan di dunia? Film pertama kali ditayangkan di dunia itu pada tanggal 28 Desember 1895. Film tersebut berjeniskan dokumenter yang diciptakan oleh Lumière bersaudara. Film tersebut pertama kali ditayangkan di Boulevard de Capucines, Paris, Prancis. Film tersebut berjudulkan Burger Living de Lumière Factory. Nah, bertepatan pada tanggal itu juga dijadikan sebagai hari lahirnya sinematografi di dunia. Tadi kan kalian udah tahu kalau film pertama di dunia itu jenisnya dokumenter. Kalau kalian sukanya film apa nih? Kalau gue sih filmnya komedi, karena untuk ngisi waktu kosong sama untuk ngilangin stres, jadi yang simpel-simpel aja. Nah, buat kalian nih yang suka nonton film horor, kalian tahu nggak sih kalau film horor itu bisa membakar kalori di dalam tubuh loh? Karena waktu kita nonton film horor dan ada adegan jump scare-nya, tubuh kita merespon jantung kita untuk berdetak lebih cepat. Jadi dalam tubuh kita terjadi pembakaran kalori. Nah, kalori yang terbakar di dalam tubuh selama 90 menit kita menonton film horor adalah 113 kalori. Jadi cocok nih buat kalian yang mau nonton film aja tapi maunya kurus, jadi nonton film horor aja. Nah, selanjutnya, mungkin ini fakta yang mungkin
membuat kalian bertanya-tanya, kok bisa sih? Nah, fakta ini adalah film bisa menyebabkan penuaan dini. Menurut penelitian dari Dr. Singh, film bisa menyebabkan penuaan dini karena kita pada waktu menonton, kita secara tidak sadar melakukan kegiatan secara berulang-ulang seperti mengurutkan dahi atau membuka mata secara terus-menerus dan tidak kita sadari. Nah, kegiatan itu yang menyebabkan ada garis halus dan menyebabkan penuaan dini pada muka kita. Nah, tetapi kalau kalian yang nggak mau nonton habis karena tahu fakta ini, jangan takut ya, karena lebih baik di luar sana faktor-faktor yang untuk penuaan dini daripada nonton film ini. Nah, jadi kan kita udah tahu kalau pertama itu film ditayangkan di dunia itu pertama 28 Desember 1895. Nah, terus film bisa membakar kalori dalam tubuh kita dan juga film bisa menyebabkan penuaan dini. Sekiranya informasi yang gue sampaikan ini bisa berguna bagi kalian ya. Nah, mohon maaf jika ada salah kata, gue pamit undur diri dan salam nonton. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di sini gue bakal ngebahas tentang pola tidur yang baik. Nah, pasti di antara kalian ada yang pernah ngerasain pola tidur yang berantakan dong. Tanpa nunggu lama-lama, apa sih pola tidur? Pola tidur itu adalah pola kebiasaan di mana kita mengistirahatkan tubuh kita dengan cara tertidur. Hal ini mencakup jam dan berapa lama kita tertidur. Dan biasanya kita membutuhkan waktu tidur itu 7-9 jam per harinya. Setelah kita udah tahu pengertiannya, sekarang gue mau ngasih tahu prinsip dari pola tidur. Yang pertama itu ada waktu tidur yang cukup. Yang kedua, tidur nyenyak. Hal ini perlu ditunjang kualitas istirahatnya dan kita melewati 4 tahapan tidur. Yang pertama itu ada tahapan ringan. Yang kedua, memasuki tidur nyenyak. Yang ketiga, tidur nyenyak. Dan yang terakhir itu ada tidur dengan gerakan mata cepat. Yang ketiga, ada jadwal tidur yang teratur. Nah, jadwal tidur yang teratur juga sangat penting di pola tidur yang baik. Maka batas toleransi yang kita perlukan dari kita tidur itu sampai kita terbangun sebaiknya tidak lebih dari 1 jam. Nah, setelah kita udah tahu pengertian dan prinsip dari pola tidur, apa kalian mau mengubah pola tidur kalian dengan lebih baik lagi atau mau kayak gitu-gitu aja? Buat kalian yang masih punya pola tidur yang berantakan, itu gak baik buat kesehatan loh. Nah, gue mau ngasih tahu sedikit cara mengatur tidur yang baik. Yang pertama itu, matikan lampu. Saat tubuh kita terkena cahaya, maka produksi hormon tidur kita bakalan terhenti. Maka sebaiknya kalau kalian mau tidur, lampunya dimatiin atau kalian ganti dengan lampu tidur. Yang kedua, hindari tidur sore. Sebenarnya tidur sore atau tidur siang itu nggak dilarang. Cuman jika kalian mempunyai masalah pada tidur, sebaiknya hindari agar kalian mendapatkan tidur malam yang lebih cepat. Yang ketiga, mengatur temperatur ruangan. Mengatur suhu 15-19 derajat itu akan membuat tubuh kita nyaman dan akan membuat kita tidur menjadi pulas. Yang terakhir ada hindari makan sebelum jam tidur. Kenapa? Karena akan membuat kalian semakin sulit tidur dan sebaiknya hindari kafein. Nah, kita kan udah bahas pengertian, prinsip, dan cara tidur yang baik. Yang bisa mengubah pola tidur kan cuman kita, bukan orang lain. Karena yang untuk kita. Last, gue mau ngasih tahu kalian bahwa adanya penyakit kalau misalkan kita masih mempunyai pola tidur yang berantakan bisa menyebabkan seperti serangan jantung, diabetes, bahkan bisa sampai stroke. Nah, tadi informasi yang udah gue bagi ini ke kalian semoga bermanfaat dan kita bisa mengubah pola tidur kita yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Hai semuanya. Sebelumnya aku mau nanya ke kalian, apakah dari kalian ada yang suka belajar bahasa asing? Pasti ada dong ya, karena kan bahasa asing sangat diperlukan banget, apalagi di zaman sekarang ini. Untuk melamar di sebuah pekerjaan misalnya, karena banyak pekerjaan yang mengharuskan kita memiliki skill bahasa asing. Maka dari itu, di sini aku mau membagikan tips berbicara bahasa Inggris tanpa teman bicara. Kenapa aku milihnya bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu kan bahasa internasional dan kita bisa dengan mudah berinteraksi serta berkomunikasi dari orang seluruh dunia. Dan juga tips ini sangat cocok banget buat kamu yang baru belajar
bahasa Inggris atau ingin memperdalam cara berbicara bahasa Inggris kamu. Dari kalian pasti mau kan berbicara bahasa Inggrisnya lancar seperti native speaker. Kita langsung ke tips yang pertama aja, yaitu ada speaking out loud. Speaking out loud atau berbicara dengan keras ini merupakan salah satu tips yang terbaik karena kamu bisa melakukannya dimanapun dan kapanpun. Misalnya saat kamu sedang sendiri ataupun saat kamu sedang di rumah, di dalam kamar, bisa juga di depan cermin. Tetapi untuk orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mereka biasanya melakukan hal ini di tempat umum. Dan juga tips ini tuh sangat simpel banget karena kamu bisa dengan bebas melakukan hal apapun yang kamu mau. Kita ke tips yang kedua aja, yaitu ada record yourself atau merekam diri sendiri. Tetapi di sini kita merekam suara kita. Kita bisa sambil membaca teks bahasa Inggris serta merekam suara kita melalui voice recorder. Setelahnya kita dengarkan kembali suara kita dan kita tentuin di mana kita harus adanya peningkatan lagi. Kita ke tips yang terakhir, yaitu shadowing. Shadowing ini adalah ketika kita mencoba meniru atau mengikuti native speaker berbicara. Misalkan kita menonton film western dan kita mengikuti salah satu aktor tersebut dari cara dia berbicara, logatnya, pelafalannya, intonasinya, cepat atau lambatnya dia berbicara, pokoknya apapun yang berhubungan dari cara berbicara native speaker itu. Nah, itu dia teman-teman ketiga tips dari aku. Dari yang pertama ada speaking out loud, record yourself, dan shadowing. Ketiga tips ini tuh sangat baik dan bagus banget buat kamu yang mau memperdalam cara berbicara bahasa Inggris kamu, atau kamu yang tidak memiliki teman bicara native speaker serta teman belajar bersama. Semoga tips ini membantu ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Indonesia masih bergelut melawan virus corona hingga saat ini. Sama dengan negara lain di dunia, jumlah kasus virus corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19. Saat ini, Jakarta di tengah menghadapi gelombang baru COVID-19, gelombang baru peningkatan kasus COVID-19 setelah musim libur lebaran bulan lalu. Lonjakannya mulai dirasakan hari-hari ini. Bukan hanya di Jakarta, tapi di berbagai wilayah di Indonesia. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Jakarta yang melonjak dalam beberapa hari terakhir. Kasus aktif naik dari 11.500 menjadi 17.400, naik 50% dalam satu minggu. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan mengatakan, Jakarta memasuki fase yang amat genting. Jika tidak segera bertindak, khawatir Pemprov akan kesulitan dalam menghadapi jumlah pasien yang tidak terkendali. Oleh karena itu, kita harus lebih disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu yang pertama yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Dan yang kedua yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Yang ketiga, memakai masker untuk menghindari paparan virus corona melalui droplets. Yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Semakin banyak dan sering bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Virus COVID-19 berada di mana saja. Jadi semakin banyak Anda menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus COVID-19. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Tuhan. Saya Muhammad Fikri Haikal undur diri. Sekian dan terima kasih.